اللهم رب هذه الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي fil jannati. Hadirin yang mulia, sidang Jumat rahimakumullah. Tiada henti bersyukur alhamdulillah kepada Allah atas limpahan nikmat hidup sehat, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat, minal Jumat ilal Jumat kafaratun, pembersih atas khilaf salah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba diberikan kesehatan, tidak semua hamba diberikan taufik hidayah. Kita alhamdulillah menikmati prosesi ibadah dalam kehidupan kita disertai muamalah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah curahkan pada baginda yang mulia kekasih Allah, habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah kita, tauladan kita, referensi hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar telah ada lakum bagimu uswatun hasanah, tauladan bagi umat Islam, bagi kita semua, liman kana yarjallah, bagi siapa yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi rukun khutbah, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi yang dhaif, lemah, banyak khilaf salah di sana sini, seraya juga untuk hadirin tamu Allah yang mulia. Mari bersama kita meningkatkan iman takwa sebenar-benarnya dengan cara intisarul awamirillah wajtinabu nawahihillah, dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jalan takwa inilah menjamin kita bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Jalan takwa inilah menjamin kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Pengharapan dari setiap hamba dalam kehidupan tiada lain dalam doa sujud-sujud panjang kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin bahagia dan selamat di dunianya nyambung sampai akhiratnya. Muhasabah judul khutib dalam khutbah kali ini. Muhasabah atau introspeksi diri
Asal kata muhasabah dari hasibah yahsabu, hisab, perhitungan atau menghitung diri. Dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha," hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad," dan hendaklah setiap kita semua untuk tandur, memandang, menilai, melihat, menghitung, muhasabah diri untuk kesiapan nanti, kelak di akhirat nanti. Apa pentingnya muhasabah? Kita ingin menumbuhkan, kita ingin menyegarkan kembali suasana batin, suasana spiritual keagamaan kita untuk terus meningkat, dan terus meningkat. Dari Ramadan ke Ramadan, dari waktu ke waktu, terus kita ingin dalam puncak-puncak terbaik. Berharap seperti itu. Masalahnya apa? Banyak masalah yang kita hadapi. Pertama, kinerja ibadah. Cenderung kita itu minimalis daripada maksimalis. Sholat ingin cepat selesai, zikir tidak ingin lama-lama, baca Quran juga cukup sebentar. Yang kedua, orientasi menerima lebih senang daripada orientasi memberi. Hidup miskin manfaat, walaupun kita berupaya ingin dengan sekuat kemampuan selalu bermanfaat. Diamnya bermanfaat, aktivitasnya seluruh kinerja punya nilai kemanfaatan di dunia, nyambung sampai di akhirat. Tetapi pada umumnya kadang kita hanya orientasi pada dunia, melupakan akhirat. Padahal wala tansa nasibaka minad dunya, kita diingatkan oleh Allah tentang kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dalam kerangka itulah khotib ingin mengingatkan diri pribadi dan hadirin tamu Allah yang mulia, sehingga terus spirit keagamaan kita meningkat dan meningkat. Dalam konteks momen Rabiul Awal, boleh jadi kita juga kurang bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal di antara ciri kesyukuran bi kasrati sholawat, kita menjadi ahlus sholawat. Dengan sholawat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat akan diberikan. Kita kurang di sana sini dalam ibadah, mungkin kurang khusyuknya, dalam amal mungkin kurang ikhlasnya, pelengkapnya adalah sholawat. Ahli sholawat sangat memberikan keberuntungan dunia, nyambung sampai di akhirat. Boleh jadi juga figur Nabi Muhammad SAW jauh dari benak kita. Kita masih hafal, mengkaji sejarah tokoh-tokoh yang lain, tapi sejarah Kanjeng mulia Nabi Muhammad sendiri kadang boleh jadi jarang kita baca. Bagaimana qauliyahnya, bagaimana fi'liyahnya, ucapan, perbuatan, ketetapan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kurang menggali dan kurang membaca. Dalam kerangka itulah khotib mengajak merenungkan dalam surah Al-Hasr ayat 18, yang dalam muqaddimah tadi disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dr. Syekh Muhammad Abdullah At-Tarki dalam tafsir Al-Wasit di halaman 548 beliau mengingatkan maksud makna dari kata ya ayyuhalladzina amanu ay ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasuluh. Wahai orang-orang yang percaya, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Sampai kapan? Sampai kita wafat dipanggil Allah. Berulang-ulang setiap khotib dalam Jumat mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa rasulah. Jadi orang-orang yang terus mengokohkan keimanannya dijaga sampai wafatnya kita untuk berada dalam penguatan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Beliau menerangkan wa amalu bihudahu khafullah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beramal, yang beribadah, yang bermuamalah, tetapi bihudahu dengan petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis.
Karena prinsipnya ibadah itu dilarang kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah saja. Yang lain yang tidak diperintahkan dilarang. Maka petunjuk itu menjadi dasar. Petunjuk itu menjadi dasar utama. Berarti iman yang sudah ada dalam hati kita dari dulu sampai sekarang itu perlu dipupuk dengan apa? Hudahu itu petunjuk hadir dengan apa? Dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berarti kita terus tidak boleh berhenti lengah mengokohkan, menyirami iman itu dengan ilmu, dengan ta'lim, dengan kajian, dengan membaca kitab-kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari kitab-kitab para ulama. Khafullah, dalam proses ibadah juga ada rasa khawatir, rasa takut kepada Allah, sehingga dia akan mempersiapkan diri ketika akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, juga penyertaan kepada Allah, ingin mempersembahkan yang terbaik. Zahirnya wa batinan, sampai batinnya juga dipersiapkan, seraya ingin memberikan yang terbaik di dalam proses ibadahnya. Wahdaru iqabahu, dia selalu juga hati-hati waspada apa yang merusak kesempurnaan ibadah dalam proses kehidupannya, yakni apa? Dia selalu mewaspadai akan ithmun, akan dosa. Bi fi'li ma amarakum, dari apa yang diperintahkan, wa tarki manahakum, dan apa yang dilarangnya. Wal tatadabar, maka hendaklah setiap kita itu introspeksi diri. Setiap kita itu untuk mengkaji diri, perhitungan. Kullu nafsi ma qaddamat bil a'mali li yaumil qiyamah wa khaufullah fi kulli ma ta'tuna wa ma tadarun. Hadirin yang mulia sidang Jumat rahimakumullah. Dari persoalan kita dalam kehidupan, khatib menyampaikan penawaran kita dengan solusi pertama, kita harus waspada dengan persepsi diri kita masing-masing. Merasa sudah berislam, merasa sudah sholat, merasa sudah membayar zakat, sudah haji. Karena ketika tidak waspada dengan hal ini, kita merasa biasa-biasa dan terus tidak meningkatkan. Padahal boleh jadi celah-celah kekurangan itu masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Yang kedua, mari untuk membangun introspeksi semangat himmatul ibadah dalam beribadah itu adalah kita terus ingin menemukan titik motivasi. Bagaimana kita merasakan nikmat Allah diberikan kepada kita terlalu banyak, ya Allah. Nikmat sehat, nikmat kehidupan rumah tangga, nikmat keluarga, nikmat aktivitas, nikmat sosial, tak terhingga, la tuhsuha, kenikmatan yang Allah diberikan. Maka sungguh bikathrati ni'amillah, ketika terus mengingat terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita pun malu ketika sedikit beribadah. Kita pun malu ketika sedikit melakukan muamalah, karena tadi introspeksi untuk mempersiapkan masa datang kehidupan akhirat. Yang ketiga, kenali kita dalam kehidupan kita. Banyak dalam perenungan tafakur diri sama-sama. Boleh jadi kurang ikhlas, boleh jadi kurang khusyuk, boleh jadi fikihnya kurang, fikih ibadah kurang. Bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah haji 40 hari di sana tamattu, lalu kita tidak memahami misalnya manasik haji, proses dari awal sampai akhir terbayang, seluruh rangkaian dari hari pertama sampai hari terakhir, boleh jadi sangat akan memberi pengaruh pemahaman ilmu ini, ilmu ibadah ini, belum lagi ilmu tentang ruh, sehingga memaknai setiap rangkaian ucapan, kalimat, gerakan, processing ibadah nanti dilaksanakan. Contoh tadi ibadah haji dan lain-lainnya juga perlu penguatan. Kemudian yang keempat, kita perlu memahami tantangan, betapa kita harus waspada dengan penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, takabur, iri, dengki, tajasus, wala tajassasu wala tabatukum ba'do. Merasa biasa-biasa, padahal penyakit hati inilah yang akan membakar seluruh kebaikan kita, yang akan menghancurkan prestasi kinerja ibadah kita. Maka tantangan ini menjadi terus pengingat kita untuk mewaspadai. Kelima, ukhuwah Islamiyah, saling mencintai, tidak hanya sedekah,
bil mal, tapi sedekah bid doa, kita saling mendoakan. Contoh, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita saling berbagi doa untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan, menjadi ahli surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Saling mendoakan, yang hidup maupun yang mati, berbagi. Yang keenam, kokohkan iman takwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah. Seandainya satu negeri, satu kehidupan rumah tangga dikokohkan iman takwanya, Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Terakhir, tiada henti menuntut ilmu, karena itulah yang akan menyirami iman kita dan disempurnakan dengan menjaga keikhlasan dalam ibadah serta muamalah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim.